Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang iPhone. Sampai mau salah nyebutinnya. Di Celoteh Kang iPhone ya, YouTuber Sunda. Hari ini hari Senin 26 Mei 2025. Hari ini aku lagi sarapan nih ya. Udah di kantor tentunya. Oh, bentar. Aku mau pakai background dulu ya. Udah di kantor tentunya dan edit-edit ya video ini ya. Karena memang pertama males. Kerjaanku tuh udah banyak gitu ya. Jadi memang ini aku lakuin tuh karena memang sekalian datang pagi-pagi sebelum ngerjain laporan sambil sarapan sambil ngonten gitu ya. Nggak ada salahnya kan ya. Oke, nah hari ini tuh hari Senin 26 Mei 2025 jam 7.11 ya. Hari ini aku udah di kantor lagi mau sarapan dulu. Menunya nasi uduk Betawi. Ya, kayaknya enak banget nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak banget. Perpaduan manis, gurih, asin, dan tentunya pedas dari sambalnya ini. Enak banget. Pagi-pagi sarapan nasi uduk tuh bener-bener the best banget ya. Apalagi kalau nasi uduknya itu enak dan bikin nagih. Hmm. Ngomong-ngomong hari ini tuh tanggal 26 Mei. Kalau tanggal 26 tuh ingat tanggal kelahiran ya. Aku tuh dilahirin tanggal 26 Mei 1980 sekian. Udah mau nyebutin karena ini data pribadi ya. Hmm. Nah, di 26 Mei itu, 26 Mei, katanya aku lahir tuh tanggal 26 April. Katanya, tapi hari Minggu katanya. Tapi pas dilihat dicek di kalender, kok bukan hari Minggu gitu. Hari apa ya? 26 itu hari Senin apa hari Selasa gitu ya. Nah, cuman makanya aku tuh nggak tahu. Jadi namanya orang tua zaman dulu, taunya itu adalah wedalnya. Yang penting aku lahir hari Minggu, ya udah. Yang paling penting wedalnya itu ada hari apa gitu. Wedal itu adalah kapan kita lahir, hari apa kita lahir gitu. Nah, ternyata eh, karena lika-liku kisah hidupku ini cukup unik. Nggak, tanggal lahir itu, tanggal lahirku itu tidak tahu yang sebenarnya tanggal berapa. Bahkan tahunnya pun nggak ada yang tahu gitu. Karena ibu saya kebetulan meninggal itu ketika saya umur 2 atau 3 tahun. Terus setelah ibu meninggal, saya diambil alih oleh paman dan bibi saya yang ada di Subang. Saya lahir di Banten ya. Di Banten tempatnya itu di Kabupaten Lebak ya, yang dulu itu masih Kecamatan Lebak, Kabupaten Banten dulu dulu ya. Terus setelah itu di Pemekaran. Jadi Banten itu punya provinsi sendiri, yang dulunya kecamatan itu menjadi apa? Menjadi kabupaten ya. Jadi yang dulunya Kecamatan Rangkas Bitung, Kecamatan Lebak, Kecamatan Pandeglang itu menjadi kabupaten ya. Dengan ibu kotanya apa Serang. Makanya saat ini tuh orang bilang Banten dulu, Banten itu masuknya provinsi Jawa Barat ya. Jadi Kabupaten Banten dengan beberapa kecamatan gitu ya. Nah, tempatnya itu sangat jauh ya, di pelosok sana gitu yang dekat pantai. Eh, Jadi memang kalau perjalanan ke sana, kalau pulang kampung tuh jauh gitu. Dari Subang, aku Subangnya di Pegadaian. Nah, ketika aku kecil kan langsung dibawa ke mana? Ke Subang gitu ya. Ikut paman dan bibi. Nah, jadi untuk mengetahui belum zaman dulu kan nggak ada telepon, nggak ada handphone gitu ya. Hanya kita akan tahu informasi ketika ketemu ke sana atau dari sana tuh ke sini gitu.
Nah, karena satu dan lain hal dan karena jaraknya jauh, ongkosnya juga cukup besar gitu ya. Apalagi naik kendaraan umum. Jadi nggak ada yang eh, ngasih tahu aku tuh lahirnya tuh tahun berapa gitu, tanggal berapa nggak ada. Tapi yang tahu eh aku lahir di hari Minggu, makanya kalau lahir hari Minggu itu harus ada kaknya. Misalnya aku punya ponakan juga namanya Asep, Asep Kamal gitu. Makanya namaku adalah Kak ini gitu ya. Walaupun nama orang Sunda gitu ya, jadi diulang-ulang gitu. Mimin, Mimin Surimin, eh, Surti Surarstri gitu ya. Dika Kartika. Jadi memang harus ada pengulangan gitu ya. Itu zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang. Generasi apa? Namanya siapa kakak? Quinsa. Namanya siapa? Feral. Jadi memang seperti itu gitu ya. Nah, kembali ke ceritaku ini. Jadi, aku besar di Subang dengan paman dan bibiku yang memang dia itu PNS. Zaman dulu, tahun 80-an PNS itu udah sangat luar biasa ya. Maksudnya dari segi pendidikan dan juga pendapatan yang lebih stabil gitu. Makanya tuh, banyak saudara-saudara yang lain juga ikut di sana gitu. Cukup baik, cukup bagus. Nah, paman dan bibiku itu punya 5 anak. Ya, 5 anak yang pernikahan yang sekarang, pernikahan yang sebelumnya, pamanku itu punya 11 anak gitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya yang tinggal di situ. Banyak kisah haru, kisah drama gitu ya, yang menyertai saya. Hmm, kok saya sih? Yang kayak gue gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang eh, aku besar dan tinggal bukan dengan ayah dan ibu gue gitu. Nah, ada aku, ada saya, ada gue. Ini ngomong konten tuh gimana ceritanya sih? Hmm. Maklum ya, aku tuh ngonten tapi emang nggak punya konsep. Walaupun emang konsepnya celoteh ya. Celoteh itu ya, celoteh itu adalah obrolan celoteh gitu, berbincang-bincang, ngobrol ngomong sendiri. Jadi konsepnya udah hanya itu gitu. Tidak di konsep apapun. Jadi ketika nonton ya udah kayak gini. Yang penting em, semua adalah gitu yang di capture kegiatanku pagi ini gitu. Pasti. Nah gitu. Nah, aku kan tinggal di sana di Subang ya, sama paman dan bibiku. Karena anaknya mereka banyak gitu ya. Jadi udah aku tuh sebenarnya asal sekolah aja gitu. Asal sekolah aja gitu maksudnya. Ya udah deh sampai SD aja gitu. Nah, ternyata aku kan ke sana tuh umur 3 tahun atau 4 tahun ya aku juga lupa. Gue juga lupa. Gue gitu ya. Gue juga lupa gitu. Cuman ada momen di mana sebelum masuk SD gue tuh senang banget teka-teki silang gitu yang ada di koran itu loh. Jadi ada, pamanku tuh ada langganan koran namanya koran pos kota. Aku tertarik banget dengan teka-teki silang itu. Kamu belum bisa baca. Karena diajarin ini nih langsung bisa. Jadi aku sebelum sekolah gue. Jadi gue sebelum sebelum apa namanya? Sebelum sekolah tuh udah bisa baca. Walaupun gue inget banget gue masih bisa belum membaca yang bunyinya nyambung. Dua huruf yang nyambung kan kalau misalnya
hmm, kayak bangga, N jangankan bangga, bunga aja gue masih nggak bisa jadi kayak bugna gitu dibacanya. Bunyi gitu. Tapi yang lain udah bisa. Hitung-hitungan juga sama. Ak- gue, gue. Sebelum masuk sekolah gue udah bisa tambah-tambahan. Terus kelas 1 SD gue udah bisa tambah-tambahan 1 sampai 100. Kurang-kurangan juga pembagian sama perkalian. Itu. Bukan nyombongan diri, bukan gitu. Cuman itu pencapaian gue ketika waktu itu gitu ya. Dengan kondisi eh, gue hidup bukan di keluarga yang harmonis gitu. Harmonis dalam artian dengan keluarga seliknya, bapak ibunya gitu ya. Atau kalaupun dengan paman dan bibi, paman yang bibinya anaknya nggak punya anak misalnya gitu ya. Ini kan enggak, mereka anaknya banyak gitu. Tapi alhamdulillah gue bisa apa namanya dengan baik gitu. Paman dan bibi gue cukup baik gitu. Nyekolahin gue, nah akhirnya karena mungkin gue kelas 1 akhirnya masuk SD kan. Nah, ketika kelas 1 SD gue langsung juara satu di situ tuh. Nah, dari situ di situ pamanku lihat potensi, dia kan orang yang berpendidikan ya. Jadi tadinya sih mau sampai SD aja, tapi karena ngelihat potensi, ya udah deh insya Allah dilanjut gitu. Ya udah lulus SD, akhirnya masuk SMP, SMP pun alhamdulillah masih juara satu dan dapat beasiswa gitu ya. Jadi sekolah sekolah gue tuh tidak terlalu membebani gitu ya. Walaupun ya tetap harus dikasih makan dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak terlalu membebani dalam tanda kutip dari segi biaya sekolah gitu ya. Masuk SMA pun sama masih juara kelas gitu ya. Akhirnya dapat beasiswa juga gitu. Nah, tadinya tuh mau kuliah, cuman karena memang anaknya pun udah banyak gitu ya. Yang seumuran gua pun ada gitu ya. Kita satu satu sepantaran gitu. Jadi memang eh, butuh biaya banyaknya gitu. Belum yang kakak-kakak sayanya gitu. Kakak saya lagi sih. Belum yang anak-anaknya dia yang di atas gue gitu, yang lagi sekolah juga gitu. Itu kan otomatis butuh biaya besar, belum biaya makan gitu kan. Makan ngempanin berapa puluh orang gitu. Ya kan setiap hari gitu. Jadi ada momen di mana eh, masaknya itu sehari itu 10 liter. Masak beras, masak nasi, coba gila. Belum lauknya. Jadi gue sih nggak bisa ngebayangin ya seberapa sulitnya mengatur, memanage keuangan di keluarga paman dan bibi gue ini gitu. Cukup luar biasa gitu. Amal jariahnya itu menurut gue tuh sangat mengalir deras dari detik-detik udah almarhum ya dua-duanya gitu. Insya Allah mereka masuk surga, gue doain karena eh, apa cukup berjasa sekali gitu. Bukan hanya ke gue ya, ada beberapa saudara-saudara lain juga yang ikut dan itu pun tidak jadi masalah gitu, tidak jadi masalah karena menurut paman gue itu selama itu saudara gue ya udah lo ikut gue ya nggak apa-apa orang gue yang mampu gitu. Kayak gitu jadi emang luar biasa gitu selain selain dia menurut gue tidak apa ya tidak membedakan gitu ya tapi juga tidak tidak pernah mengungkit gitu ya dan alhamdulillahnya rezekinya juga lancar terus gitu ya sampai beliau pensiun juga apa cukup masih bagus gitu ya. Nah, itu cerita gue di zaman dulu. Nah, sekarang gue akan mencoba, ya, akan mencoba membacakan cerita. Ya, oh, namanya juga cerita ya, Wak ya. Oh ya, Wak ya kayak Nadia Omara ya. Ada ya, Wak ya, gitu ya. Jadi memang ya nggak apa-apa lah. Kita kan terinspirasi boleh dong. Terinspirasi boleh. Gitu ya. Coba ya. Kita akan cek di sini. Hmm, ada hal-hal yang memang bisa dikatakan tuh kan ini gue lagi bingung nih. Gue mau bercerita apa lagi sih gitu ya. Jadi di mana ya nih? Apa jangan-jangan bukan di sini ya? Gue lagi lihat ini ya.
apa namanya, nggak ada lagi. Nggak ada, Bro. No, 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 no. Iya nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jadi memang sebenarnya, hmm, ya nanti deh akan gue cari dulu materinya bagaimana gitu ya. Cuman saat ini itu yang jadi permasalahan gue adalah jauh gitu. Ya, cerita eh 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 eh, eh. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi memang eh dulu dulu ya, dulu tuh gue tuh suka diceritain nih, kalau main sampai maghrib itu eh, kita nggak kenal waktu, main sampai maghrib, belum belum pulang-pulang, belum mandi, belum apa-apa gitu ya. Kalau nggak pulang, kita langsung disiapin sapu lidi gitu ya. Jadi memang zaman dulu itu banyak sekali hal-hal yang memang kayaknya kekerasan, tapi emang bukan gitu ya. Dan itu ngebikin kita tuh jadi lebih kuat gitu. Jadi memang cukup membantu gitu ya. Seperti itu ya. Oke, gue lagi cari gitu ya. Oke, dulu sebelum ada gadget dan internet, dunia anak-anak adalah lapangan, gang kecil, dan suara ibu yang teriak dari dapur. Inilah cerita masa kecil kami. Ketika kebahagiaan itu sederhana, cukup bisa main sampai maghrib. Jam 4 sore itu jam yang paling dinanti. Sekolah udah selesai, PR bisa nanti, yang penting keluar rumah bawa gundu, karet gelang, atau layangan. Mungkin coba jalan kaki keliling kompleks sambil ketawa-ketawa bareng teman. Permainannya pun beragam, dari bentengan, galasin, petak umpet, sampai main sepeda keliling gang. Ada yang jatuh, luka, tapi tetap ketawa. Nggak ada tuh yang sibuk sama HP, nggak ada yang duduk diam scroll-scroll TikTok. Dunia kami adalah dunia nyata. Ini sudah terdengar suara azan maghrib itu tandanya misi selesai. Bukan karena capek, tapi karena kalau pulang telat bisa dicariin ibu sambil bawa sapu lidi. Tapi itulah indahnya walau main cuma pakai batu, tali rafia, atau bola plastik, rasanya lebih menyenangkan daripada apapun saat ini. Nah, mungkin sekarang dunia sudah berubah ya, tapi kenangan itu nggak pernah mati, tetap hidup di hati kami, dan buat kita yang sempat merasakannya, oh beruntung banget loh dibandingkan dengan zaman sekarang. Karena kita nggak pernah menjadi anak-anak dengan bahagia yang dengan caranya yang kita ya. Kita nggak perlu WiFi tuh. Kita nggak perlu handphone ya. Dan kita tuh banyak bergerak intinya gitu. Makanya di zaman kita, di zaman gue ini tuh anak-anaknya tuh aktif, berkeringat dan juga sehat-sehat ya. Nah, kalau kamu tuh pernah nggak sih main sampai maghrib juga? Yuk, tulis di komentar ya. Nah, gue udah nyoba nih. Itu adalah cerita sampai maghrib ya. Tahun 90-an. Gue nyoba nih kayak gitu. Bagus nggak sih karakternya gitu? Eh, gue nggak ngerti sih. Cuman ya harus nyoba kan. Kalau nggak nyoba ya gimana dong? Cereng. Gue akan coba. Ini sekarang akan coba Malin Kundang, anak durhaka dari Sumatera Barat. Di sebuah kampung nelayan di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama anak sematawayangnya, namanya Malin Kundang. Kisah ini bukan hanya legenda, tapi juga pelajaran tentang kisah ibu yang tidak pernah putus. Oh, kasih ibu yang tidak pernah putus. Tuh, nggak salah lagi. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin, tapi karena keadaan miskin, dia memutuskan merantau ke kota demi mengubah nasib. Bertahun-tahun berlalu, Malin sukses. Ia menjadi saudagar kaya, menikah dengan gadis bangsawan, tapi sayangnya kesuksesannya membuatnya lupa pada ibunya. Suatu hari kapal megah Malin berlabuh di kampung halamannya. Ibunya datang dengan haru memeluk anaknya yang telah lama hilang. Tapi apa yang terjadi? Malin mengusir ibunya, dia malu mengakui seorang wanita tua dan miskin sebagai ibunya di depan istrinya dan para anak buahnya. Hati sang ibu pun hancur. Dengan air mata sang ibu berdoa di tepi pantai. Ya Allah, jika dia benar anakku dan telah durhaka, maka hukumlah dia. Langit pun gelap, petir menyambar, ombak menggulung kapal Malin. Tak lama kemudian,
Tubuh Malin berubah menjadi batu, berlutut menghadap laut, menyesali perbuatannya. Tapi hari ini masyarakat setempat percaya bahwa batu berbentuk manusia itu adalah Malin Kundang yang dikutuk ibunya. Cerita ini mengajarkan satu hal penting. Hormatilah orang tua, terutama ibumu. Karena doanya bisa jadi berkah atau sebaliknya bisa jadi murka. Kalau kamu suka cerita rakyat seperti ini, klik like dan subscribe. Cerita selanjutnya Timun Mas dan Raksasa Jahat. Jangan lewatkan ya. Oke, sekarang kita ceritanya ke... Udah ya. Oke, sekarang kita coba ini ya. Oke, kita ke bawang merah dan bawang putih ya. Kisah kebaikan yang dibalas dengan keburukan. Zaman dahulu kala di sebuah desa yang damai hiduplah dua gadis bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Meski tinggal serumah nasib mereka berbeda. Kisah ini bukan sekedar dongeng tapi pelajaran tentang kebaikan, kesabaran dan keadilan. Bawang Putih adalah gadis baik hati, rajin, dan penyayang. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya Bawang Merah setelah ibunya meninggal dunia. Sayangnya ibu tiri dan Bawang Merah sangat jahat. Mereka memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu. Semua pekerjaan rumah dikerjakan olehnya, mulai dari memasak, mencuci, mencari air, bahkan sampai dengan ke pasar. Namun Bawang Putih tak pernah mengeluh, ia menjalani semuanya dengan sabar dan ikhlas. Suatu hari Bawang Putih kehilangan selendang kesayangan milik almarhum ibunya saat mencuci di sungai. Ia menangis dan menyusuri sungai itu hingga bertemu dengan seorang nenek tua. Kalau kamu mau selendang kembali, kata si nenek, tinggallah dan bantu nenek beberapa hari di rumah. Tanpa ragu, Bawang Putih mengiyakan, ia bekerja dengan rajin dan sopan. Saat akan pulang, sang nenek memberikan hadiah sebuah labu. Tapi nenek memberikan dua pilihan, dua labu ya, satu besar, satu kecil. Karena tidak serakah, Bawang Putih pun memilih yang kecil. Betapa terkejutnya Bawang Putih saat membuka labu itu di rumah, isinya adalah emas permata. Melihat itu Bawang Merah dan ibunya langsung berniat jahat. Mereka pura-pura kehilangan selendang juga dan mengikuti jejak Bawang Putih, tapi mereka bersikap kasar dan malas pada si nenek. Meski begitu, si nenek tetap memberikan labu. Mereka tentu saja memilih yang paling besar. Namun saat dibuka, bukan emas yang keluar, melainkan ular berbisa, kalajengking, dan api. Mereka pun menjerit dan lari ketakutan. Kebaikan akan selalu membawa berkah dan keserakahan membawa celaka. Kisah bawang merah dan bawang putih mengingatkan kita bahwa bersikap baik dan ikhlas adalah kekuatan yang sebenarnya. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cerita selanjutnya adalah Timun Mas melawan Buta Ijo. Ini mulu ah. Oke, itu ya. Gua udah nyoba pakai skrip gitu ya. Tapi gua nggak tahu hasilnya bagaimana ya. Oke, selanjutnya kita akan cerita lagi ya. Cerita apa sih? Cerita rakyat, apa namanya itu tuh, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, oke. Oke, kita coba ini ya. Gue nggak tahu ya suara ketikannya itu akan, oke. Kita akan, mencoba membacakan judulnya itu adalah Legenda Tangkuban Perahu, Kisah Cinta Terlarang Sang Kuryang. Oh. Di tanah Sunda yang sejuk dan indah berdiri sebuah gunung yang bentuknya menyerupai perahu terbalik. Gunung itu bernama Tangkuban Perahu. Tapi tahukah kamu gunung itu terbentuk dari kisah cinta yang penuh rahasia dan amarah seorang anak kepada ibunya. Jeng 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 gitu ya. Dahulu kala hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Dia adalah putri dari seorang raja di kerajaan Pajajaran. Dayang Sumbi terkenal karena kecantikannya, kecerdasannya, dan kepandaiannya menenun kain. Suatu hari saat sedang menenun di serambi, benang tenunnya jatuh ke bawah. Karena malas turun mengambilnya, ia bersumpah, siapapun yang mengambilkan benangku akan kujadikan suami, jika dia laki-laki, dan kujadikan anak jika dia perempuan. Ternyata yang mengambilkan benang itu adalah seekor anjing jantan bernama Tumang, yang sebenarnya adalah jelmaan dewa dan juga ayah dari Dayang Sumbi. Karena telah bersumpah Dayang Sumbi menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi anak yang gagah dan kuat namun tidak tahu bahwa ayahnya adalah Tumang, si anjing peliharaan ibunya. Suatu hari Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang pergi berburu. Ia diminta membawa daging rusa untuk dimasak. Namun sepanjang hari Sangkuriang tidak menemukan rusa sama sekali. Karena takut mengecewakan ibunya, ia membunuh Tumang dan membawa pulang dagingnya. Ketika Dang Sumbi tahu daging itu adalah daging Tumang, ia sangat marah. Dengan sedih dan kecewa, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok kayu hingga berdarah. Sang Kuryang pun lari dari rumah dan mengembara ke berbagai tempat. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan dan kuat. Ia kembali ke kampung halamannya. Tapi disadari ia bertemu dengan seorang wanita cantik dan jatuh cinta padanya.
Wanita itu adalah ibunya sendiri Dayang Sumbi yang tetap awet muda karena dia diberi anugerah oleh para dewa. Mereka pun menjalin kasih, namun sebelum hari pernikahan Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ia terkejut, itu adalah luka yang pernah ia buat saat memukul anaknya. Barulah ia sadar laki-laki yang akan dinikahinya adalah anak kandungnya sendiri, Wak. Dengan hati hancur, Dayang Sumbi berusaha menggagalkan pernikahan itu, tapi Sang Kuryang bersikeras tetap ingin menikah dengan Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Kalau memang kau ingin menikahiku, bangunlah sebuah danau dan perahu raksasa dalam satu malam sebelum fajar menyingsing. Sakura yang menyanggupi syarat itu dengan kekuatan yang luar biasa, ia memanggil jin dan makhluk halus untuk membantunya. Dalam semalam, danau hampir selesai dan sebuah perahu besar sudah hampir rampung. Melihat itu Dayang Sumbi panik, ia tak ingin syarat itu terpenuhi. Dengan cerdik, ia menggoyahkan kain putih di timur dan membangunkan ayam-ayam jantan agar berkokok. Suasana pun tampak seperti fajar telah datang. Sakura yang merasa ditipu dengan marah, ia menendang perahu yang belum selesai itu ke arah utara. Perahu tersebut terbalik dan konon menjadi gunung tangkuban perahu yang artinya perahu terbalik. Gunung itu masih ada sampai dengan sekarang di dataran tinggi Bandung, Jawa Barat, perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, pengendalian diri, dan bahwa takdir itu nggak bisa dipaksain. Kalau kamu suka cerita rakyat ini, jangan lupa like dan komen serta subscribe ya. Oke, kita coba ya. Aduh, capek ya ternyata ya. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Konten gua hari ini kita akan coba berkonten lagi di besok, mudah-mudahan insyaallah bisa ya, karena memang, ngelihat, kondisi pekerjaannya ya, karena ini tanggal 25 lagi sibuk-sibuknya sebenarnya ya, cuman karena gue datang pagi akhirnya bisa untuk ngonten dulu ya. Oke mungkin sekian untuk hari ini, terima kasih buat, subscriber channel, Celoteh Kang iPhone, terima kasih, kita akan berjumpa lagi di lain waktu, dan saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.